MKD Bang, bisa jelasin Bang? Kemarin ke MKD itu saya melakukan klarifikasi atas pengaduan yang kami sampaikan. Jadi mencocokkan dengan berkas, kemudian ada pertanyaan yang lebih mendalam dan lebih detail mengenai kejadiannya seperti apa, mengenai kronologis, dan kemudian ya ada pertanyaan-pertanyaan terkait yang berhubungan dengan kejadian lah gitu. Ada berapa pertanyaan Bang? Aduh lupa saya, mungkin sekitar ada 5-6 pertanyaan kalau nggak salah ya. Karena saya bareng, nggak sendiri, saya bareng sama pengadu terkait isu yang naturalisasi itu. Sepak bola itu Bang? Iya. Terus Bang, gimana tanggapannya Bang terkait putusan MKD kemarin akhirnya memutuskan Ahmad Dhani bersalah? Ya yang pasti kami beserta kuasa hukum juga ini Pak Jajang, dan saya juga mewakili semua keluarga besar Pono gitu, dan orang Indonesia Timur secara keseluruhan juga cukup mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh MKD, bahwa MKD merespon laporan kami dengan cukup gercep gitu ya. Kita melapor itu tanggal 24 April ya, Pak Jajang ya, 24 April, dan kemudian kemarin itu sudah diputuskan dengan sidang bersama teradu gitu. Jadi kami mengapresiasi, walaupun saya pribadi dan kami juga keluarga besar juga agak sedikit kurang happy lah dengan sanksi yang diberikan, bahwa sanksinya adalah hanya harus meminta maaf dalam 7 hari ke depan gitu kan. Dan Ahmad Dhani memanfaatkan narasi itu, akhirnya begitu keluar dari pintu MKD dia langsung meminta maaf secara inklusif bersama media kan. Jadi itu dia berpikir bahwa itu dia sudah meminta maaf gitu, padahal buat kami, buat saya, Dhani meminta maaf hari itu berdasarkan permintaan maaf itu lahir dari ketakutan dia akan apa yang sudah diperintahkan oleh MKD gitu kan. Jadi tidak lahir dari rasa bersalah, dari pemahaman bahwa ternyata gue melakukan kesalahan nih gitu. Jadi kami anggap bahwa belum ada permintaan maaf. Tapi yang kami apresiasi dan juga menjadi sangat positif buat kami, ini juga menjadi arahan dari tim kuasa hukum, bahwa putusan MKD ini sangat menjadi rujukan yang cukup powerful untuk melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan hari ini gitu ya, jangan kira-kira ya. Jadi putusan bahwa Ahmad Dhani melanggar etik terkait penghinaan marga, suku dan ras itu menjadi rujukan, menjadi referensi yang kuat untuk tim penyidik di penegak hukum gitu kira-kira. Itu juga Bang Ryan Ya. sebagai itu juga yang salah satu pelapor juga di MKD ya. Ya. Ternyata kan ada dua laporan yang akhirnya diterima sama MKD gitu. Itu Abang melihat Ahmad Dhani itu gimana sih, ucapan yang mengenai itu, tanggapannya seperti apa sih? Kan kemarin di interview di luar pintu MKD itu dia bilang bahwa saya tidak punya track record untuk menjelek-jelekan orang kan gitu kan. Semua tahu ada jejak digital, ada informasi yang bisa langsung dilihat di secara online gitu, bahwa apa yang sudah terjadi sama Ahmad Dhani saya nggak perlu sebutkan di sini. Dan artinya juga menyangkut naturalisasi itu kan jauh-jauh hari juga terjadi ya. Dari sebelum kasus saya, artinya memang Ahmad Dhani ini memang sudah menjadi tabiat gitu. Dan apalagi narasi dekat dengan kekuasaan, narasi imunitas ini bikin Dhani ini menurut saya sih jadi gede rasa ya, jadi GR ya. Gitu, bahwa dia benar-benar berpikir bahwa dia itu seseorang, someone gitu, dan bisa berkata apa aja, bisa ngomong apa aja, bisa memperlakukan apa aja terhadap orang lain gitu. Dan yang perlu saya juga soroti gini. Kalau tidak ada kejadian Ryan porno itu, mungkin tidak akan ada follow up terhadap kasus naturalisasi itu. Nangkep gak maksudnya? Jadi kasus naturalisasi itu sudah dilaporkan jauh sebelum saya melaporkan mengenai Ryan porno ini, mengenai penghinaan ini. Jadi artinya segala sesuatu di negeri ini harus viral dulu, baru ditangani gitu ya. Saya sebagai di luar kuasa hukum, saya sebagai pribadi ya, sebagai insan republik ini, itu yang saya rasakan. Jadi saya juga menaruh simpati juga terhadap pelapor yang mewakili koalisi gitu ya,
Koalisi Merah Putih kalau nggak salah, yang juga berani untuk bersikap mewakili seluruh rakyat Indonesia untuk melaporkan terkait isu naturalisasi itu. Bersyukur dengan adanya kasus kita yang viral ini kemudian bisa ikut terangkat akhirnya gitu. Nggak mungkin dong kalau saya doang yang di follow up sementara laporan sebelumnya enggak, kan gitu. Gitu, jadi saya bersyukur lah bisa gelombang ini bisa terbentuk, bahwa ini harus menyadari seorang pejabat publik, apalagi anggota dewan, anggota DPR RI gitu, bahwa semakin kekuasaannya semakin tinggi, jabatannya semakin tinggi, justru perilakunya harus semakin terbatas. Terkait sentuhan terhadap masyarakat, cara berkomunikasi bersama rakyat, gitu kan. Jadi kan di dalam proses komunikasi isu royalti itu kan sebenarnya Ahmad Dhani bukan hanya sebagai musisi. Waktu dia debat sama saya, bukan hanya sebagai musisi dengan musisi, tapi sebagai wakil rakyat dengan rakyatnya. Gitu, makanya di pengujian sidang klarifikasi itu saya itu ada salah satu yang mulia, hakim yang mulia itu bertanya, kan waktu itu mungkin dia mau nguji saya ya, kan waktu itu Dhani bicara bukan sebagai anggota dewan, tapi sebagai musisi dan orang biasa. Loh, saya bilang, sepemahaman saya sebagai rakyat, Pak yang mulia, bahwa tugas dan tanggung jawab dan etika itu melekat kemanapun dia pergi. Etika dan tanggung jawab dan peran sebagai anggota DPR RI itu melekat kemanapun dia pergi. Gitu, itu tidak bisa lagi entitas itu dipisah-pisahkan gitu. Jadi mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang baik buat generasi, karena menurut saya Ahmad Dhani itu sudah terlanjur merusak opini generasi. Generasi bisa berpikir bahwa apa yang Ahmad Dhani lakukan ini sah-sah aja dan nggak ada salahnya. Terbukti apa? Saya yang dibully kok. Bukan Ahmad Dhani yang dibully gitu. Jadi lewat fenomena ini harusnya juga partai pengusung Ahmad Dhani juga bisa menjadi bahan pertimbangan, bahwa Dhani ini sudah menjadi etalase kan untuk nama baik citra partai gitu. Jadi harus dipertimbangkan ya, kira-kira gitu Pak Jajang ya. Begitu kira-kira.